Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nori Alia sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Sofi Yunifitri dan Silvi Wayuni. Kami akan mempresentasikan materi dari review jurnal. Kepada Sofi kami persilakan. Baiklah, saya Sofi Yunifitri akan mempresentasikan jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Anggaran Lingkungan terhadap Kausalitas Lingkungan Hidup di Indonesia. Dengan Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. Volume dan halaman, volume 4 dan nomor 2, halaman 53 sampai dengan 62. Tahunnya Juni 2022. Dengan penulis Muhammad Agung Patrayuda dan juga Idris. Reviewer bernama Nori Alia, Sofi Yunifitri, Silvi Wayuni. Tanggal mereview 3 Mei 2023. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan ini untuk menganalisis yang pertama, sejauh mana pengaruh variabel kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran lingkungan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Objek penelitiannya ada objek penelitiannya adalah perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup, di mana metode penelitiannya ada 5. Yang pertama, penelitian menggunakan data sekunder dengan variabel yang digunakan meliputi kualitas lingkungan hidup, kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran lingkungan. Yang kedua, kualitas lingkungan hidup merupakan variabel terikat yang akan digunakan. Yang ketiga, kepadatan penduduk merupakan jumlah dari penduduk suatu wilayah. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan PDB di Indonesia. Yang kelima, ada anggaran lingkungan, merupakan suatu anggaran berwawasan lingkungan yang berasal dari pemerintah. Selanjutnya ada jenis dan sumber data yang digunakan adalah yang pertama, penelitian menggunakan data sekunder. Yang kedua, penelitian menggunakan data panel dari tahun 2012 sampai tahun 2019, mencakupi 32 provinsi di Indonesia. Yang ketiga, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang keempat, model yang digunakan dalam penelitian adalah Vised Effect Model. Lalu hasil dan pembahasan dari jurnal ini ada 3. Yang pertama, variabel kepadatan penduduk kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Yang kedua, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada variabel anggaran lingkungan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Lalu ada kekuatan penelitian, ada 3. Yang pertama, metode penelitian lengkap, hasil dan pembahasan lengkap dan dapat dipahami. Yang ketiga, ada indikator data yang digunakan jelas. Lalu kekurangan penelitian, yang pertama, objek penelitiannya tidak dijelaskan secara detail. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk melihat kepadatan penduduk dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofi. Lalu jurnal yang kedua akan dibacakan oleh Silvi Wayuni. Baik, saya akan mempresentasikan jurnal yang kedua yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi industri manufaktur di Indonesia. Dari jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, volume 1, halaman 365 sampai 374. Yang dirilis pada tahun 2019 dengan penulis Fatma Syara Arzia, reviewer Nori Alia, Sofi Yunifitri, dan Silvi Wahyuni. Tanggal direview tanggal 3 Maret 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui
tenaga kerja terhadap produksi industri manufaktur di Indonesia. Yang kedua, pengaruh jumlah unit usaha terhadap produksi industri manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh bahan baku terhadap produksi industri manufaktur di Indonesia. Dengan objek penelitian, satu, tenaga kerja di Indonesia, yang kedua, jumlah unit usaha di Indonesia, yang ketiga, bahan baku, yang keempat, produksi industri manufaktur di Indonesia. Dengan metode penelitian, metode atau jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, menggunakan pendekatan random effect model. Jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan jenis data panel 33 provinsi dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dengan hasil dan pembahasan, yang pertama, pengaruh tenaga kerja terhadap produksi industri manufaktur di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh positif terhadap produksi industri. Nilai koefisiennya adalah 0,12%. Ini berarti jika tenaga kerja di Indonesia naik 1%, maka produksi industri akan meningkat sebanyak 0,12%. Yang kedua, pengaruh jumlah unit usaha terhadap produksi manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif terhadap produksi industri manufaktur. Nilai koefisiennya adalah 0,019%. Ini berarti jika jumlah unit usaha naik 1%, maka produksi industri akan meningkat sebanyak 0,019%. Jumlah unit usaha sangat berpengaruh terhadap jumlah output pada produksi industri. Namun, jika pertumbuhan unit usaha tidak dibarengi dengan meningkatnya sumber daya manusia, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produksi industri. Yang ketiga, pengaruh bahan baku terhadap produksi industri manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku berpengaruh positif terhadap produksi industri manufaktur. Nilai koefisiennya 0,85%. Ini berarti jika bahan baku bertambah 1%, maka produksi industri manufaktur bertambah 0,85%. Bahan baku sangat berpengaruh terhadap produksi industri. Tanpa bahan baku, produksi akan suatu perusahaan akan macet. Kekuatan dari penelitian ini adalah yang pertama, penulisan pada artikel ini mudah dimengerti. Yang kedua, penelitian berkesinambungan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kekurangan dari penelitian, tidak terdapat sumber data yang didapatkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Silvi Wayuni. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.